Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 4. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya dengan rinci. 3. Melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Pembelajaran 4. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Ayo membaca. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai negara PN perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip seperti kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tidak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan guru bernama Ni Ayu Muslimah. Kegigihan ibu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat ibu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Ibu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Ayo menulis. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Andrea Hirata yaitu bersekolah di Perancis. Halangan yang dihadapi: bersekolah di bangunan yang hampir roboh, anak seorang pegawai rendahan, jarak dari rumah ke sekolahnya sangat jauh yaitu 30 km, sikap yang dimiliki, tidak mudah menyerah, gigih dan rajin belajar. Usaha yang dilakukan, memiliki motivasi belajar, menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu, mengejar mimpi dan cita-citanya yang sangat mustahil. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Bacalah puisi di bawah ini dalam hati dengan seksama, pahami arti dan maknanya. Laskar Pelangi, karya Nizi.
Setelah membaca puisi di sebelah, lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Tuliskan makna puisi dalam buku catatanmu. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. 3. Baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. 4. Hafalkan puisi tersebut. 5. Bacakan puisi tersebut dengan percaya diri di depan kelas. Makna puisi: sebagai manusia yang ada di dunia ini, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, maka walaupun sesulit apapun keadaan di dunia, kita pasti bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Ayo mengamati. Andre Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan nasib dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai dari PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu sumber daya alam tambang. Perhatikan peta persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Ayo berlatih. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dan melengkapi tabel berikut. Contoh 1. Minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar, sumber gas cair. 2. Batu bara, manfaatnya sebagai pembangkit listrik tenaga uap. 3. Nikel, manfaatnya pembuatan stainless steel dan koin. 4. Timah, manfaat sebagai lapisan produk baja. 5. Emas, manfaat sebagai bahan perhiasan atau konduktor dalam smartphone. 6. Perak, manfaatnya sebagai perhiasan selain emas. 7. Platina, manfaatnya sebagai perawatan gigi atau pembuat alat pacu jantung. 8. Tembaga, manfaatnya sebagai bahan kerajinan kria. 9. Besi, manfaatnya sebagai bahan peralatan rumah tangga. 10. Boksit, manfaatnya bahan utama pembuat wajan. Berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Misalkan, barang tambang minyak bumi dan barang tambang batu bara. 2. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerah provinsimu? Misalkan contohnya barang tambang emas. 3. Digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Contohnya yaitu untuk pembuatan minyak bensin, solar yang dikelola secara tradisional. Ayo mengamati. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu? Yaitu setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional. Tandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Sebagai para umat beragama merayakannya. Ayo berlatih. Lengkapilah tabel berikut dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Gunakan kalender tahun ini untuk mengetahui hari raya keagamaan. Contohnya, agama Islam, hari raya keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, Isra Miraj, Nuzul Quran. Agama Hindu, contohnya Saraswati, Nyepi, Galungan, Kuningan, Dipawali. Berikutnya agama Buddha, hari raya kebesarannya yaitu Waisak, Magha Puja, Asada Puja, Katina, Ulambana. Konghucu, nama hari raya keagamannya Tahun Baru Imlek, Cap Gome, Cengbeng, Pehchun, Sembayang Tiongqiu. Berikutnya agama Katolik, hari raya keagamannya Natal, Epifani, Rabu Abu, Minggu Palem, Jumat Agung. Berikutnya Protestan, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya perayaan Ekaristi, kenaikan Yesus Kristus, dan hari raya Natal. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan kelompok lain. Diskusikan beberapa perbedaan yang ditemui. Carilah informasi yang tepat untuk memperbaikinya. Pilihlah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Tuliskan penjelasanmu dalam sebuah paragraf dan tuliskan di bawah ini. Contohnya, nama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tujuan perayaan untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sejarah singkat tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri disebut dengan Lebaran. Lebaran ini untuk pertama kali dijalani umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perayaan Idul Fitri ini sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Cara masyarakat merayakan Idul Fitri yaitu 1. Melakukan takbir, membayar zakat, membersihkan diri, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, melaksanakan sholat Idul Fitri, mengucapkan hari raya, dan bersilaturahmi. Sekian materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.